Next. Kemudian setiap tahunnya di bulan Februari, IC4AD ini mengadakan Spectacular Fest eh, karena bertepatan dengan hari ini ya, Hari Penyakit Langka. Dan untuk Spectacular Fest 2024 ini bertema Share Your Colors, Show You Care. Dengan rangkaian acara ada parade foto. Ini waktunya Januari sampai Februari 2024 dan berlangsung secara online di Instagram maupun Facebooknya IC4FP. Jadi kalau ada yang mau join memeriahkan parade foto ini bisa langsung cek Instagram atau Facebooknya IC4FP. Kemudian ada juga Rare Disease Highlight. Ini acaranya juga online dan selama Januari sampai Februari. Kemudian ada IC4FD Goes to School. Ini sudah dilaksanakan 16 Februari 2024 eh, di tempat podcast School of Human. Dan kemudian ada webinar yang kita lakukan hari ini. Next. Ya. Untuk acara webinar hari ini, susunan acaranya yaitu pertama ada pembukaan webinar yang sedang kita lakukan. Kemudian ada perkenalan IC4RD yang sudah saya lakukan juga. Kemudian nanti akan ada pembacaan CV, narasumber, talk show, sharing session tentang komunitas penyakit langka, sesi Q&A, dan penutupan acara. Lanjut. Dan untuk peraturan webinar hari ini, yang pertama, peserta dimohon untuk menggunakan nama asli. Jadi, untuk peserta yang masih namanya mungkin template gitu ya, atau yang beda gitu mungkin bisa disesuaikan dengan nama aslinya para peserta. Kemudian pastikan mic dalam keadaan mati atau mute. Kemudian diharapkan untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan sebagai bentuk penghargaan kepada narasumber. Kemudian apabila memiliki pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom chat dengan format narasumber yang dituju, pertanyaan, atau bisa nanti raise hand terlebih dahulu ketika sesi Q&A, dan nanti akan saya izinkan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian peserta dapat mengisi link absensi di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat. Oke, mungkin menuju ke sesi narasumber, kita bisa lihat dulu ada beberapa video yang berjasa untuk mengadakan webinar kita hari ini. Silahkan. Nggak perlu khawatir dengan serangan serangga, karena aku selalu siapkan BB Skin Protector Lotion. Aman digunakan dengan citronella oil, bahan alami pencegah gigitan serangga. Sat-set, serangga pergi. Birth Beyond Kids Foaming Face Wash dengan creamy foam lembut di kulit, diformulasikan khusus untuk kulit anak. Birth Beyond itu ibu nomor 1. Menjadi ibu rumah tangga sekaligus working mom bukanlah suatu hal yang mudah dan bisa membagi waktu dengan baik. Tapi sering pula aku berpikir, apakah pekerjaan kantor yang cukup padat membuatku mengesampingkan tugas sebagai seorang ibu? Apakah aku sudah menyiapkan makanan yang terbaik agar pertumbuhan anakku jadi optimal? Tapi, hangatnya pelukan dan senyuman yang ia berikan untukku membuatku yakin. Untuk buah hatiku yang tercinta, aku akan selalu memberikan yang terbaik. Crystal of the Sea, penolongku yang membuat si kecil makan dengan lahap dan juga mencukupi nutrisi yang dibutuhkan selama masa pertumbuhannya. Karena ibu hebat tahu memilih yang tepat. Periksa ke dokter gigi anak, bisa main playground sepuasnya dan dapat hadiah. Memanfaatkan momen liburan buat periksa gigi anak. Di sini tempatnya nyaman, ruang tunggunya luas, dan full fasilitas. Ruang periksanya kids friendly banget dengan Thermasirkus, dijamin anak pasti seneng. Ditangani langsung oleh dokter gigi profesional spesialis gigi anak. Untuk ukuran klinik gigi, ini playgroundnya luas banget dan super lengkap. Cocok dimainkan dari baby, toddler, sampai juga ke kids, dan ruangannya nyaman plus adem. Kalau anak bunda takut ke dokter gigi, tenang, di sini ada ruang psikolog yang bakal menemani anak hingga berani ke dokter gigi. Part paling happy habis periksa, anak dapat sertifikat dan masih dikasih gift mainan. Super happy banget pasti. Ini adalah bentuk support kalau anak itu hebat karena berani ke dokter gigi. Di ruangan bawah ada ruang sterilisasi, dijamin semua alatnya higienis dan bersih.
Mumpung masih liburan, segera periksa gigi anak ke Dental YK. Yuk, segera reservasi. Oke, terima kasih atas iklannya tadi. Kemudian sebelum kita memulai langsung bertemu dengan narasumber kita pagi ini, mungkin ada yang lupa saya sampaikan tadi. Jadi untuk penanya nanti akan ada hadiah sebesar 50.000 untuk 2 orang penanya. Jadi yang ingin bertanya bisa langsung aja, jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, mungkin eh, narasumber kita hari ini nanti ada yang pertama nanti akan bersama psikolog Bu Anissa, Kak Anissa Cahyaningrum, dan founder IC4RD Kak Winanda Bagio Saputri atau Kananda. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan testimoni atau cerita-cerita bersama Kak Evi Aprilia, Ibu dari Hafiz, yang juga anggota IC4RD, dan Kak Widya atau Ibu dari Roza, yang juga anggota IC4RD. Selanjutnya untuk CV narasumber, jadi Bu Anissa atau Kanisa ini adalah Dr. Andes Anissa Cahyaningrum, psikolog, dan merupakan tim khusus IC4RD. Aktivitas beliau saat ini yang pertama adalah konsultan di Sola Indonesia, kemudian juga beliau adalah certified coach di Points of View Explorer L1, kemudian juga penasihat di Motherhood Indonesia. Selain itu, beliau juga founder Cahya Communication dan sekarang bergabung di tim khusus Indonesia Care for Rare Disease. Kemudian beliau juga sudah menerbitkan buku. Yang pertama ada Hadiah dari Langit, Unveiling Shadow, dan Gamma Cita Psikologi 84. Kemudian untuk narasumber yang kedua, narasumber yang kedua, CV-nya Kak Nanda ini, beliau adalah community leader dan tertarik pada isu kesehatan, parenting, ASI dan mengasihi, disabilitas dan penyakit langka, dan juga aktif dalam komunitas-komunitas yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Pengalaman beliau adalah founder Tambah ASI Tambah Cinta, founder Sahabat Peer Robin Sequence, founder Dunia Karya Special Needs, founder Indonesia Care for Rare Disease, dan relawan Motherhood Indonesia. Oke, mungkin bisa kita langsung bertemu dengan narasumber kita. Selamat pagi, Kak Nanda. Selamat Selamat pagi, pagi. Kak Anis. Selamat pagi. Oke. Kak Anissa? Ya, selamat pagi Mbak Milya. Oh iya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Ya, terima kasih. Oke, mungkin langsung kita mulai tanya jawab atau diskusinya pagi hari ini. Jadi karena tema kita ini adalah menjadi orang tua tangguh dan berdaya bersama komunitas, karena memang bulan ini kan bulannya penyakit langka ya, apalagi tahun ini ada tanggal 29 Februari 2024 ya. Ini kan tanggal yang langka juga gitu dan ada 4 tahunan. Mungkin pertama kali jadi pertanyaan pertama, boleh nggak didefinisikan sebenarnya orang tua tangguh itu apa sih, Kak Nanda, Kak Silakan Mbak Nanda Anissa? dulu. Oh, duluan. Baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kalau menurut aku pribadi sih, tangguh itu adalah orang-orang yang ketika mereka kesulitan, mereka berani untuk mencari solusi, bahkan misalkan butuh bantuan pun berani ngomong gitu, cari bantuan, mau ke profesional ya boleh, mau ke komunitas boleh, ya harusnya sih semuanya ya. Hah, suaranya kecil ya? Waduh. Enggak, Kak. Aman kok. Oh ya, aman. Aku pikir suaranya kecil. Ya itu tadi ya, yang tangguh itu bukan berarti orang tua yang tidak menangis ketika dia bersedih misalkan, atau tidak terpuruk ketika dia memang terpuruk, tapi orang tua tangguh adalah orang tua yang tahu bagaimana caranya dia perlu bangkit lagi, tahu kapan dia perlu berhenti bersedih gitu. Nanti kalau sedih lagi nggak apa-apa, tapi dia perlu tahu kapan sih dia perlu move on, perlu bangkit lagi dan melanjutkan perjalanannya. Menurut aku kurang lebih seperti itu ya.
Terima kasih Kak Nanda. Definisinya sangat menggambarkan pengalaman sekali. Mungkin dari Bu Anissa, Kak Anissa ada pandangan lain gitu tentang orang tua tangguh atau mungkin sama kurang lebih dengan Kak Nanda juga. Iya, terima kasih. Tentu setuju ya yang disampaikan Mbak Nanda tadi dan betul sepertinya ini memang menggambarkan apa yang dirasakan sendiri prosesnya untuk menjadi tangguh. Pada awalnya orang menganggap tangguh itu sesuatu yang menunjukkan kekuatan memang ya. Awalnya memang benar seperti itu. Jadi ketangguhan itu adalah resiliensi, ketangguhan mental di mana orang bisa. Jadi kalau sekarang ini misalnya dikaitkan dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus bahkan berpenyakit lain. Tapi kalau menjadi orang tua tangguh diharapkan segera bangkit dengan kondisi ini. Oke, tahu bahwa saya menghadapi ini, tapi segera bangkit. Jadi, ibu yang mampu menjalani proses ini dengan baik. Tapi sama seperti yang dikatakan Mbak Nanda tadi, it's not only about the strength, nggak hanya sekedar tentang kekuatan, tapi juga penyadaran tentang diri sendiri. Yang pertama adalah tentang realistis optimism. Jadi optimis tapi realistis. Jadi tahu apa yang dikhawatirkan, tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi dia cukup realistis, bahkan punya flexible alternative thinking. Kita bisa mikir, jadi kalau nggak boleh begini, nggak bisa begini, saya harus ngapain gitu. Kalau memang nggak berdaya anaknya seperti ini, langkahku harus apa begitu. Dan satu hal yang paling utama pada resiliensi atau orang tua yang tangguh itu adalah punya langkah antisipasi. Artinya apa? Artinya dia bisa membayangkan apa sih yang mungkin akan terjadi, lalu apa langkah kita sebaiknya. Jadi ada kondisi yang tidak nyaman pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Maka dia perlu mencari tahu kira-kira apa ya yang akan terjadi pada anak saya nanti, apa ya yang akan saya alami, lalu mencari langkah antisipasi. Nah, disinilah kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi, awareness to seeking help, mencari bantuan, itu bukan baru diperbaiki, dibereskan, maka orang yang tangguh itu perlu menyadari bahwa dirinya butuh bantuan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak Bu Kanisa. Emang Suaranya putus-putus. berarti walaupun kita tahu kita udah jelas, Ya, ya. Jadi mungkin memang kita harus tahu juga apa apa yang menjadi kelemahan atau maksudnya apa yang jadi kebatasan kita dalam menghadapi situasi tersebut dan kita harus berani juga ya. Maksudnya untuk meminta tolong ke orang lain itu kan pasti butuh keberanian juga dan mungkin awalnya rasanya nggak nyaman atau mungkin awalnya malu tapi memang itu jalan dan kan Anda. Mungkin ini lanjutannya ya, karena sangat berhubungan juga. Jadi sebenarnya apa sih tantangannya menjadi orang tua, khususnya orang tua dari anak dengan kebutuhan khusus atau dengan penyakit langka, Bu Anissa? iya, tantangannya memang tidak sederhana ya. Seperti teman-teman yang ada di IC4 HD ini, tentu tidak mudah menjalani merawat anak-anak berkebutuhan khusus bahkan berpenyakit langka. Ada beberapa tantangan yang biasanya dihadapi. Yang pertama adalah tentang penguasaan diri, eh, meregulasi emosi ya. Emosinya bagi orang tua yang mengalami hal ini tentu tidak mudah. Jadi perlu regulasi emosi, menyadari kenyataan yang tidak mudah. Itu yang pertama justru dirasakan tantangannya. Yang kedua, tentu juga teman-teman ngerasa banget bagaimana stigma di masyarakat. Juga stigma dari keluarga sendiri loh, ya keluarga terdekat. Bagaimana anggapan mereka menyudutkan kita. Nah, itu tantangan tersendiri. Nggak mudah ketemu orang yang sebetulnya mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup tentang ABK, tentang penyakit langka, lalu kemudian memberikan stigma. Nah, ini kan berat sekali bagi orang tua. Padahal orang tua ABK sendiri pada saat mendapati anaknya berpenyakit langka atau ABK ini pun juga sebetulnya mungkin bisa jadi belum tahu ya informasi tentang penyakit ini. Jadi semakin semakin tidak nyaman ketika mendapatkan stigma dari masyarakat atau bahkan keluarga. Ketika orang tua, suami dan istri itu yang seperti ini, responnya bisa berbeda loh. Respon pertama pada saat menerima kenyataan, melihat kenyataan itu. Yang kedua, respon ketika perjalanan perkembangan anak ini. Tidak mudah bahwa
selalu ada kesepakatan tentang bagaimana merawat anak ini. Perlu nggak sih eh, terapi terus gitu ya? Atau mungkin berselisih pendapat, udahlah ngapain juga kita repot-repot terapi, itu anaknya memang nggak akan bisa apa-apa. Nah, relasi suami istri ini terkait dengan misalnya kondisi finansial ya, walaupun sekarang ini ada asuransi BPJS dan sebagainya, tapi tetap saja ya membutuhkan pembiayaan ya. Jadi fluktuasi relasi suami istri ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian terkait dengan yang baru saja saya sampaikan, anak ABK bahkan berpenyakit langka itu perawatannya nggak cuma sehari dua hari kan ya, teman-teman pasti merasakan. Jadi proses panjang perawatan anak dengan penyakit langka atau ABK ini benar-benar sesuatu yang bisa melelahkan, lelah lahir batin. Ini sebuah tantangan yang memang perlu dipersiapkan ya. Jadi tidak mudah bagi orang tua menjalani proses ini karena sebetulnya diri sendiri pun ingin berkembang, ingin menjalani karir misalnya bagi suami. Nah, ataupun istri berdua ya. Nah, ini kan akan ada pertimbangan tersendiri dengan proses juga akan terkait dengan finansial gitu. Dan tantangan lagi satu lagi adalah anak kita yang ABK ini belum tentu sendirian. Ada kakaknya mungkin, ada adiknya mungkin. Nah, tantangannya adalah menangani anak yang lain, siblingnya gitu. Tidak mudah juga bagi sibling untuk paham eh, kenapa mama atau bunda sama ayah perhatiannya ke adik terus atau ke kakak terus gitu, atau kenapa aku mesti disuruh ngerti terus tentang adikku atau kakakku gitu ya. Dan ada kondisi mental bagi sibling ini yang perlu dirawat juga supaya mereka tumbuh dengan baik gitu, tidak tidak harus dikorbankan dalam tanda petik hanya karena kita mengurusi anak yang ABK ini. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Mbak Mulia. Jadi ada beberapa challenge memang yang dihadapi oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau ABK ini. Terima kasih Bu Anissa. Dan memang challenge itu tuh akan terus ada sampai eh, wali atau orang tua mendampingi anak ya Bu Anissa. Jadi kita harus tahu juga memang ternyata seperti itu sepanjang bersama dia gitu, bersama mereka. Ya. Kemudian, jadi gimana sih caranya cara sebaiknya kita memberi dukungan dan membantu orang tua agar dapat mengatasi tantangan emosional atau tantangan-tantangan lainnya dalam merawat anak, terutama ABK. Jadi baik itu kita sebagai, mungkin di sini ada yang sebagai pasangan atau peserta yang datang sebagai pasangannya, atau sebagai keluarga besar gitu ya, atau mungkin keluarga inti orang tuanya atau kakak adiknya gitu, atau tetangga gitu mungkin atau sesama rekan kerja itu sebenarnya kita bagaimana sih Bu Anissa untuk bisa memberikan dukungan kepada eh, orang tua dengan anak ABK atau dengan penyakit langka. Iya, betul. Jadi ini yang memang kalau tadi dari beberapa tantangan tadi, yang paling menonjol dan yang paling krusial dan yang menjadi prioritas awal memang tentang penanganan emosi ya. Tantangan emosi ini yang paling berat bagi orang tua. Jadi kapan sih dirasakan tantangan emosi itu? Eh, Berat sekali karena ini dirasakan justru sejak awal diketahuinya. Eh, Bahkan mungkin belum diagnosis bisa jadi, tapi ada kondisi-kondisi anak di mana itu sudah kasat mata ya. Misalnya kondisi yang kepalanya besar atau kepalanya kecil atau mikrotia atau dagunya kecil ya. Tapi walaupun ada yang tak nampak, tapi ada yang memang benar-benar nampak dan itu membuat kondisi emosi orang tua yang tidak stabil pada awalnya. Jadi tantangan emosi ini muncul sejak awal pada saat diketahui kondisinya. Rasanya gimana sih orang tua pada saat mendapati anaknya eh, mengalami hal ini? Rasanya pasti nano-nano, campur aduk, ya, sedih, malu, ya malu, dan ada rasa marah gitu, ada rasa khawatir, dan ini nggak mudah, apalagi kalau ditambah tadi tantangannya bercampur dengan stigma.
ada orang yang nengokin ke rumah, kemudian menanyakan kok anaknya seperti ini gitu. Ya ampun kok kecil begitu sih, kok bisa begitu sih gitu. Dulu waktu hamil emang kenapa? Kamu makan apa gitu? Pakai obat-obatan kali atau kamu banyak dosa gitu ya. Ini benar-benar menguras emosi gitu, tantangan yang sangat berat dan memang ada dinamika dalam kondisi psikologis orang tua yang mendapati anaknya demikian ya. Jadi rasanya pengen nolak. Ini yang disebut dengan proses denial ya. Denial of the fact. Eh, nggak pengen menerima kenyataan ini gitu. Kepengennya nggak salah salah gitu. Ini salah diagnosisnya, salah lihat gitu ya. Dan kepengennya nggak ketemu orang. Avoid of the topic, nggak pengen bahas itu. Kalau ketemu orang nanti orang akan nanya dan ini yang bikin kita malu, marah dan sebagainya gitu ya. Dan ada yang bikin merasa kemudian muncul perasaan depresi. Bisa juga selain gejolak yang ada seperti itu, emosi itu terjadi ketika muncul juga fear of the future. Takut masa depannya anak nanti gimana. Betapa emosi ini sangat berat. Lalu muncul guilty feeling, muncul hopeless gitu. Nah, inilah proses di mana menuju kondisi acceptance ya. Jadi eh, tidak mudah bagi orang tua untuk bisa langsung menerima gitu karena ada gejolak emosinya yang seperti itu. Jadi gimana nih gitu kita kita bisa bantu mereka, nemenin mereka atau teman-teman sendiri apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau kita menemani mereka, kita beri rasa nyaman ya. Kita beri rasa nyaman, memberi rasa aman dan membantu meregulasi emosi. Kita tenangin, kita ajak untuk memahami bahwa apa yang dirasakan itu valid. Bahwa dia merasa sedih, iya. Bahwa dia kecewa, dia marah, iya. Nggak apa-apa gitu ya. Kita mengajak memvalidasi emosi mereka. Jadi diterima perasaannya. Jadi nggak, udah kamu jangan sedih gitu. Kita kita berusaha untuk tidak mengatakan hal itu pada teman-teman yang eh, mengalami hal ini gitu ya. Bahwa rasa khawatir, sedih, bingung, takut, kecewa itu semuanya normal. Kemudian kita bisa bantu untuk mengurangi guilty feeling-nya. Jadi supaya mereka tidak eh, terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Sudah disalahin orang, nyalahin diri sendiri pula, itu kan sesuatu yang berat ya. Jadi menemani mereka untuk sampai pada proses acceptance dengan cara gimana ya kita mengubah belief sistemnya supaya bisa menemukan makna baru dari apa yang terjadi pada orang tua ini. Seperti itu Mbak Milia kurang lebih gambarannya. Terima kasih, Bu Anissa. Jadi, mau kita sebagai siapapun di hidup mereka gitu ya. Jadi, kita memang harus membantu mereka agar nyaman dan aman gitu untuk mereka menyalurkan kebingungan mereka dan kita bisa membantu mereka bersama-sama mencari solusinya gitu ya, Bu Anissa. Ya. Mungkin nih lanjutannya. Jadi bagaimana sih sebenarnya tapi kan kita nggak bisa pungkiri juga ya, Bu Anissa, Kak Nanda gitu. Kalau dalam proses itu, proses yang panjang itu tuh pasti akan ada satu, dua kali atau berkali-kali merasakan stres dan kemudian mungkin kita sebelumnya udah tahu nih cara-caranya untuk mengatasi tersebut atau kita mungkin udah punya kunci-kuncinya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, tapi kita dihadapkan lagi dengan ketidakpastian atau mungkin kita bertemu dengan tantangan-tantangan baru yang membuat kita eh, berpikir ulang lagi gitu. Nah, sebenarnya bagaimana caranya untuk mengelola stres dan ketidakpastian tersebut gitu saat menjadi orang tua? Ini Mbak Mungkin Nanda boleh, pasti banyak tipsnya nih. boleh Mbak Nanda dulu berarti. Ya, jadi
Kalau menurut aku sih dari pengalaman ya, karena memang ya kayak itu tadi ya, kayak bola ya rasanya. Kalau beberapa penyakit langka ini, kalau beberapa penyintas penyakit langka ini kan kelainannya nggak cuma satu ya, dan kadang juga nggak sekaligus di awal nih kelainannya ini, terus dia ada masalah ini di awal tuh kan nggak langsung terbuka semua, tapi bisa jadi kayak walking diagnose gitu ya. Jadi seiring waktu dia ada temuan-temuan baru, mungkin yang di awalnya tidak ketahuan, tiba-tiba di tengah jalan, oh ini ternyata ada ketahuan nih gitu kan. Nah, ada kelainan baru lagi yang muncul, atau bahkan mungkin kayak aku yang sempat masih diingetin bahwa harus tetap waspada dengan kemungkinan munculnya kelainan-kelainan baru yang lain gitu ya. Memang rasanya kayak bola banget sih gitu ya. Kayaknya udah oke nih, udah steady, udah stabil kitanya secara mental, tiba-tiba ada temuan baru lagi. Jadi tiba-tiba kayak dibanting lagi ya ke bawah gitu kayak bola. Cuma kalau kayak bola gitu ya, kalau kayak bola, saya kayak bola gitu bulat soalnya. Itu jatuh, kita akan mantul lagi. Ya, kalau bola itu jatuh, pasti dia akan mantul lagi. Bola karet, bukan bola besi. Kalau bola besi jatuh mendem. Kalau kalau kita sebaiknya kayak bola karet. Jadi ketika jatuh, kita akan mantul lagi. Nah, itu tadi kembali lagi. Kita perlu tahu nih, kapan sih saatnya kita boleh kok bersedih gitu kan ketika kita tahu oh ada temuan pelayanan baru. Nggak mungkin dong, oh, alhamdulillah, hore, terima kasih dokter gitu kan, nggak mungkin. Itu kan bukan kabar yang menyenangkan gitu. Malah aneh kayaknya kalau ketika kita tahu ada kelainan baru atau mungkin baru dapat diagnosis anak kita atau kita dapat diagnosis tertentu gitu sebagai penyintas, terus tiba-tiba kita riang gembira, itu kan agak aneh malah justru ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu caranya kapan sih kita perlu oke, ini memang kenyataannya seperti ini gitu loh. Menurut aku cara-caranya beberapa ya memang bisa dengan gabung dengan komunitas, karena dengan bergabung dengan komunitas kita akan ketemu sama orang-orang yang berjalan di jalur yang mirip, mungkin nggak sama tapi paling nggak mirip, ada pengalaman-pengalaman serupa dari yang lain, dan mungkin kita akan dapat nasihat-nasihat yang lain gitu. Bisa juga dengan kalau misalkan kita merasa terlalu berat, kita bisa cari pertolongan profesional, misalkan konseling, konsultasi ke psikolog, ke psikiater. Nah, yang penting juga menurut aku sih yang nomor satu mungkin balik ke spiritual ya. Jadi kalau aku sih karena aku ngerasanya yang nomor satu itu memang kembali ke spiritual karena eh, apa namanya? Karena aku ngerasanya tuh kan udah maksimal nih volume di device-nya. Karena aku ngerasanya sih aku percaya bahwa Allah itu kan punya rencana dan dia itu perencana terbaik. Jadi apa yang diberikan walaupun menurut kita nih nggak enak, walaupun menurut kita ini buruk, tapi sebenarnya itulah yang terbaik menurut dia gitu loh, dan dia yang lebih tahu apa yang lebih bagus, apa yang kita butuhkan. Allah tuh lebih tahu. Yang nomor satu sih menurut aku, buat aku itu ya, lebih ke sisi spiritual, bahwa keyakinan tahu. Dan memang disebutkan seperti itu ya kalau yang aku tahu gitu loh. Karena modelnya kalau aku pikir-pikir kayak ini ya, kayak pelatih gitu ya, atau kayak coach atau kayak orang tua, yang kita nggak akan membiarkan anak kita selalu dalam kondisi nyaman kalau kita mau mereka tangguh gitu kan. Jadi kita sesekali akan membiarkan mereka menghadapi kesulitan. Jadi aku merasanya Allah tuh mungkin mirip seperti itu. Membiarkan kita manusia mengalami sedikit kesusahan biar kita semakin kuat. Jadi dari sisi spiritual itu yang nomor satu yang menurut aku, terus yang lainnya yaitu support system. Kita perlu mencari tahu apa sih yang bisa membuat kita lebih kuat, apa sih yang kira-kira, atau orang-orang nih kadang-kadang ada orang yang bisa enak membuat kita nyaman, memberikan dukungan secara baik. Ada juga yang ya gitu julid misalnya ya. Nah, yang kayak gitu yang julid-julid atau mungkin yang bisanya hanya berkomentar negatif dengan mereka misalnya. Jadi nggak perlu juga semuanya kita ladenin gitu, dan kita juga perlu apa sih yang perlu kita masukin ke dalam hati, jangan-jangan ada benarnya juga gitu kan. Kita perlu memilah itu. Kalau memang sekiranya omongan itu walaupun menyakitkan ternyata tapi ada benarnya, mungkin kita bisa pakai itu untuk acuan, oh jangan-jangan benar. Misalkan kadang-kadang nih, kok anak kamu umur segini belum bisa jalan misalkan, nah anaknya udah 2 tahun belum bisa jalan, kita mungkin sakit hati dengan itu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, jangan-jangan benar nih, coba dipantau lagi. Nah, ada lagi nih, berarti ilmu. Kita perlu tahu ilmu yang benar, yang tepat. Ukurannya apa, rambu-rambunya apa.
dengan ilmu yang kita punya, kita tahu kapan sih omongan orang tuh beneran nyakitin julid doang, atau jangan-jangan beneran dia aware gitu bahwa anak kita ada yang nggak beres nih, ada yang kurang, apa sebaiknya konsultasi gitu biar kita bisa merawat anak dengan lebih baik. Kalau di aku sih kayaknya kurang lebih itu ya, lebih ke spiritual, terus support system yang tepat seperti komunitas dan lingkungan sekitar, menghindari hal-hal yang membuat kita cuma terpuruk doang, sebaiknya dihindari, sama mengenal diri sendiri. Jadi kita perlu tahu batasan kita sampai di mana, mampunya kita sampai di mana. Kalau saat itu kita belum mampu, ya udah belum mampu, ya namanya manusia kan. Kita saat itu belum mampu, mungkin nanti kalau udah lebih tenang, lebih santai, mungkin kita bisa menemukan untuk bangkit lagi. Ayo kita coba lagi. Gitu. Kalau memang hari ini belum berhasil, mungkin besok atau lusa kita akan berhasil. Jadi tidak berhenti di tempat, kita nggak berhenti, nggak nyerah. Kita tuh boleh kok menangis, tapi jangan menyerah. Kita boleh kok sesekali merasa sih kalau dari aku ya pengalamannya. Makasih Kak Nanda. Jadi kalau kita lagi stres, nangis, itu nggak apa-apa ya Kak, tapi nggak lama Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau ya memang juga kita kita perlu menangis ada loh. di kubangan. Allah bekali kita dengan air mata buat dipakai, bukan buat ditimbun gitu kan. Jadi kalau mau nangis ya nangis saja. Mau dibilang jangan lama-lama, ya menurut aku semua orang mungkin punya waktunya masing-masing ya. Lamanya itu seberapa, mungkin sakit dan gue harus fight untuk ini. Tapi mungkin yang lain butuh waktu sebulan, ada yang butuh waktu mungkin setahun, ada yang butuh waktu mungkin jadi kalau mau dibilang jangan lama-lama, kadang-kadang aku pikir juga lama-lamanya tuh lama-lama ukurannya seberapa gitu kan. Setiap orang punya prosesnya masing-masing gitu. Ya, makasih Kak Nanda. Mungkin dari Bu Anissa, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Amelia, juga Mbak Nada tadi ya sudah by experience bisa ngerasain sendiri stresnya kapan dan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Mbak Nanda, dan itu kan pembelajaran yang terbaik ya yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi. Tapi mungkin juga ya saya bisa menambahkan di sini, selain tadi semuanya setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin juga ada yang ingin tahu sebetulnya aku tuh stres apa enggak sih gitu ya. Barangkali ada yang bertanya pada diri sendiri atau kepada orang lain bahwa sebetulnya kondisiku yang seperti ini memang benar disebut stres apa enggak. Jadi mungkin perlu kita menyamakan persepsi dulu, kita disebut stres tuh kalau kondisinya seperti apa. Biasanya yang paling banyak terasa itu memang pada gejala fisik ya. Nggak enak badannya pokoknya deh. Ya ada pegel-pegel gitu ya, ada ketegangan di otot, leher itu yang paling sering terjadi. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang dirasakan nggak nyaman dan itu biasanya yang terkena adalah bagian-bagian yang selama ini kita sensitif gitu. Jadi artinya kalau kita selama ini punya sakit mah, GERD, dan sebagainya, mungkin itu yang paling sensitif di tubuh kita. Maka itulah yang bereaksi pada saat kita mengalami tekanan atau stres ya. Stres itu kan tekanan. Kita merasa tertekan di kondisi ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bahwa kita ini stres apa enggak sih, biasanya munculnya banyak di gejala fisik terasa. Ya, terus kemudian ada merasa yang sangat lelah gitu ya, gangguan tidur gitu, pengennya tidur terus atau malah nggak bisa tidur, insomnia gitu ya. Terus kemudian jantungnya berdebar-debar gitu atau mungkin sering berkeringat. Ada yang mungkin ngerasa dingin tangannya, kemudian ada yang pusing, pusing ya. Kemudian juga ada yang rasanya seperti tercekat gitu, mulutnya kering, mual, bahkan ada yang mual kalau stres gitu ya, atau mules. Aduh, mules rasanya pengen-pengen ke toilet gitu. Nah, ini secara fisik yang paling sering banyak muncul ya. Nah, kalau yang secara psikologis teman-teman bisa ngecek diri sendiri ya, apakah sering lebih sensi, cepat tersinggung, mudah marah, gelisah gitu ya, dan dalam kondisi tertentu konsentrasinya juga hilang atau mungkin berkurang gitu. Sulit rasanya mengendalikan diri, ada perasaan kadang-kadang merasa ingin menyalahkan diri sendiri atau berlebihan menyalahkan orang lain. Nah, ini gejala-gejala yang perlu kita sadari
bahwa apakah benar saya ngalamin stres atau enggak, atau gejala-gejala ini sering muncul nggak pada diri kita. Jadi kalau memang ini benar terjadi, banyak terjadi beberapa gejala itu kita rasakan, berarti kemungkinan besar ya, kita tidak mendiagnosis tentu saja, kemungkinan besar kita mengalami stres gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi ya, memang dengan kondisi yang kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri, kemudian kita bisa mencari apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau banyak gejala fisik, maka yang paling penting kita lakukan adalah body awareness. Kita menyadari tentang tubuh kita dulu. Berarti melakukan pendekatan untuk mengelola stres itu pertama memang pendekatan fisik. Karena hampir selalu terkait dengan kondisi fisik, dengan body awareness itu menyadari kondisi fisik, maka yang kita kelola fisiknya dulu. Ya, nah nanti ada pendekatan kognitif, ada pendekatan behavior, dan yang terakhir pendekatan agama yang disebutkan oleh Mbak Nanda tadi itu betul banget ya. Langkah itu memang disarankan gitu. Nah, kalau pendekatan fisik seperti apa? Ada beberapa teknik ya yang mungkin teman-teman bisa lakukan secara pribadi ya, secara mandiri. eh, nggak harus aduh ini harus dengan resep dokter nih, dengan resep psikolog nih, enggak. Jadi bisa dilakukan dengan sederhana kok ya, misalnya relaksasi ya. Jadi begitu kita mengalami berdebar-debar, kita deep breathing, kita ambil nafas dalam-dalam. eh, saya kemarin baru ngambil certified mindfulness ya. Jadi eh, mindful terhadap nafas kita sendiri, karena kalau stres itu banyak berdebar-debar, maka pengelolaan nafas itu penting sekali. Mindful breathing itu penting sekali. Jadi menyadari nafas itu sebagai pengelolaan stres juga gitu. Nah, ada teknik lagi selain selain mindful breathing ya, atau dengan deep breathing, kita bisa melakukan yang mungkin teman-teman sering juga dengar tentang teknik grounding. Teknik grounding ini khususnya kalau kita udah panik banget, kita udah cemas, stres, aduh gimana nih ya, itu yang dirasakan orang tua biasanya ketika mendapati ada diagnosis baru atau nunggu keputusan dokter, nunggu hasil lab gitu ya, itu bikin panik sendiri ya, hasil eh, DNA dan sebagainya yang selama ini MRI, benar-benar hasil lab atau hasil apapun yang kita dapatin dari rumah sakit termasuk diagnosis, itu benar-benar sesuatu yang mendebarkan bagi orang tua yang memiliki ABK atau berkebutuhan atau berpenyakit langka. Nah, teknik grounding ini boleh teman-teman praktekkan dengan 5 langkah ya, 5 langkah. Pertama dengan yang menggunakan sensing eh, panca indera ya, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang tahu, tapi kita perlu eh, sampaikan juga bahwa yang pertama, begitu kita ngerasa panik, kita ngerasa stres banget, kita mindful, kita eh, menggunakan teknik grounding ini supaya kita grounding itu kayak membumi gitu. Jadi kepanikan-kepanikan itu bisa kita atasi secara fisik ya, physically. Ini kembali kita pendekatan fisik dulu. Jadi teman-teman bisa melihat yang pertama adalah teknik 5, jadi ada 5, 4, 3, 2, 1, itu teknik grounding ya. Yang pertama adalah melihat 5 hal yang ada di sekitar kita. Kita aware benar untuk melihat. Jadi orang yang lagi panik, lagi stres itu seperti berada di pikirannya sendiri. Nah, kita ajak untuk grounding, untuk membumi, melihat dengan sensing apa yang pertama kita lihat, yang dengan panca indera kita. Yang pertama dengan mata. Jadi kalau misalnya sekarang saya sedang panik nih, maka akan saya lihat 5 hal yang ada di sekitar kita. Saya melihat laptop saya, yang pertama saya melihat handphone saya melihat gelas minum saya gitu, saya melihat topi saya yang lain, dan saya juga melihat kursi di sebelah saya. Kemudian 4 hal yang bisa kita raba. Saya pegang mouse laptop saya pegang gelas saya tadi, saya pegang
laptop saya juga gitu ya. Saya pegang bolpen saya yang sudah saya siapkan gitu. Nah, gimana kalau teman-teman yang ada di luar sana lagi di rumah sakit, boleh sentuh gagang kursi ya, atau mungkin meja, ujung taplak ya, atau mungkin pegang baju sendiri, pegang kerudung sendiri gitu. Nah, itu apapun. Jadi itu supaya kita membumi tidak atau mengurangi kepanikan kita pada kondisi stres ya. Kemudian mendengar suara, ada 3 hal, ada 3 suara yang perlu kita cermati. Kalau di rumah sakit mungkin lah kita lagi stresnya di situ, ada suara pintu yang gitu ya, nah itu dengerin gitu. Atau karena kita deg-degan, kita dengerin nafas kita yang ngos-ngosan gitu. Atau dengar dokter yang lagi jelasin, itu suara dokter gitu. Lalu yang kedua, 2 hal yang bisa kita hidu. Hidu itu artinya mencium ya, bau, mencium bau. Apa ya, kita bau apa ya? Oh, mungkin bau keringat kita sendiri atau bau parfum kita sendiri. Nah, itu apapun. Kalau di rumah sakit tentu bau obat-obatan mungkin ya, atau bau alkohol. Nah, itu rasakan. Dan yang terakhir adalah pengecapan. Ambil sesuatu, boleh minum, boleh permen, boleh atau nyuil makanan begitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menenangkan diri ya. Ini yang biasanya dilatihkan oleh para psikolog dan psikiater untuk mengelola stres di situasi-situasi tertentu yang kita sendiri, aduh udah panik, udah nggak tahu mesti ngapain gitu. Nah, selain itu, teman-teman juga ada loh ya, kalau kita udah nggak sempat ngelihat-lihat atau apa, atau ngerasain, atau nyicipin sesuatu, ada teknik juga dengan memijat, ya, memijat tangan nih, kalau lagi stres banget, lagi panik banget, ada pijat Jepang ya. Jadi, kita dengan menggunakan jari ini aja. Ya, yang pertama kita boleh pegang di sini. Ini untuk energi positif ya. Mudah-mudahan kelihatan ya di telapak tangan bagian dalam ini ya. Terus kemudian sebetulnya di bagian-bagian setiap tangan ini ada tujuannya untuk mengurangi rasa apa. Kalau kita pijit di daerah jempol itu mengurangi khawatir. Kalau jari telunjuk itu mengurangi takut. Kalau jari tengah itu mengurangi kemarahan. Jari manis itu mengurangi grief atau kesedihan ya. Nah, jari manis ini untuk memberikan kekuatan. Teman-teman hafal nggak? Aduh, nggak hafal nih. Nggak apa-apa, pijitin aja semua kalau kita lagi stres. Dipijitin, semua pijitnya begini ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Kalau pakai background tuh biasanya kadang putus-putus gambarnya. Dipijitin begini, bergantian. Nah, kemudian putar begini. Nah, kalau kita lagi di tempat umum gimana? Tangannya nggak seperti saya. Ini bisa kita letakkan di bawah. Ya, di bawah di pangkuan kita pijit-pijit. Seperti itu. Itu termasuk bagian dari untuk menenangkan ya, supaya teman-teman bisa mengelola stres di saat tertentu yang sulit. Nah, itu pendekatan fisik itu yang paling utama kalau stres. Kemudian ada pendekatan kognitif dan pendekatan behavioral. Pendekatan kognitif itu mikir logikanya aja. Itu kalau memungkinkan ya. Jadi kalau ini kayaknya ya sudah apa boleh buat nih dengan cara ini, dengan treatment ini dari dokter kayaknya nggak memungkinkan. Dengan cara ini anak ini memang belum bisa jalan, ya sudah gitu ya. Kemudian pendekatan behavioral gitu ya, kita coba langkah-langkah tertentu dengan minta bantuan orang lain, seperti tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Nanda. Jadi dengan dibantu orang lain itu kita jadi tahu ya, tadi kan ada knowledge yang katanya Mbak Nanda tadi, iya benar gitu ya. Jadi dengan ketemu orang kita dapat knowledge, lalu kita tahu langkah-langkah selanjutnya apa nih untuk ngatasi anak kita sehingga stres kita jadi berkurang. Oh jadi tahu, oh ternyata caranya begini. Oh, ternyata ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kesulitan yang ada pada anak kita gitu. Nah, yang terakhir pendekatan agama atau religius seperti yang disampaikan Mbak Nanda tadi betul sekali. Ini bisa jadi langkah awal, bisa juga jadi langkah akhir ketika kita sudah upaya, sudah ikhtiar untuk menyelesaikan tentang anak kita, kondisi anak kita, perawatan anak kita, tapi ternyata harus menghadapi kenyataan memang hal ini tidak mungkin atau sulit bagi anak kita untuk mengalami pertumbuhan yang lebih optimal lagi. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Nanda tadi, Tuhan tidak akan memberikan apa ya
beban untuk kita dan Tuhan pasti akan bantuin kita, kita percaya banget ya. Jadi berdoa gitu ya, memasrahkan apa yang, menjadi ketentuan dari Tuhan itu bagian dari pengelolaan stres. Itu kurang lebih gambarannya Mbak Mulia, melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi. Terima kasih Bu Anissa, Mbak Nanda. Oke, mungkin ini ada sambungannya juga gitu. Setelah tadi kita bahas bagaimana tantangan-tantangannya, kemudian juga bagaimana cara kita memberi dukungan dan cara mengelola stres. Maksudnya kita udah tahu nih tantangannya, kita udah tahu cara dari personal kita sendiri untuk mengelola stres bagaimana. Kemudian saat ini alhamdulillahnya udah ada komunitas gitu, Indonesia Care for Rare Disease, kemudian mungkin juga ada beberapa komunitas penyakit langka lainnya dan komunitas-komunitas lain untuk mewadahi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran dan dukungan komunitas dalam memperkuat peran orang tua yang dan berdaya terus mungkin memblok orang atau memblok orang yang mungkin nggak sesuai energinya dengan kita, tapi kita juga bisa mendekatkan diri dengan orang-orang yang nah di sini karena kita udah punya komunitas, seberapa jauh perannya komunitas gitu untuk membantu orang tua agar lebih tangguh dan berdaya. Mungkin boleh Mbak Nanda dulu, silakan. Ya, terima kasih. Dari pengalamanku, sekarang secara umum ya, bukan hanya untuk ABK gitu, secara umum memang komunitas ini udah banyak banget gitu ya. Ada macam-macam bentuknya komunitas. Ada yang komunitas ibu-ibu, ada yang komunitas bapak-bapak, ada yang komunitas untuk ABK, ada komunitas untuk mental health segala macam. Sekarang komunitas tuh udah banyak sekali gitu. Artinya melihat perkembangan begitu banyaknya komunitas yang semakin lama semakin bertambah, berarti peran komunitas di sini cukup banyak membantu siapapun yang membutuhkan sesuai dengan topik-topik komunitas masing-masing itu ya. Soalnya kan kalau nggak membantu dan nggak dibutuhkan, nggak bakal bertambah semakin banyak dan semakin subur ya. Nah sekarang ini makin subur karena kebetulan aku kan bikin komunitas itu yang pertama kali tahun 2011. Sekarang 2024 berarti udah lebih dari 10 tahun gitu. Jadi memperhatikan perkembangan itu ya ternyata memang dibutuhkan. Nah, bagaimana peran komunitas ini? Kalau yang aku perhatikan, yang pasti kalau untuk orang tua, terutama yang ABK ya, nah yang tadi itu udah sempat aku sebut. Kalau di komunitas, setidaknya kita punya teman-teman sesama yang melalui jalur yang hampir sama. Mungkin nggak sama persis, karena pengalaman kita pasti akan beda-beda satu sama lain, tapi hampir sama. Jadi kita bisa sharing sama mereka. Entah itu sharing informasi, jadi kita bisa dapat informasi juga dari komunitas gitu. Terus dapat ilmu-ilmu, berbagi cerita, berbagi semangat, segala macam. Jadi di situ aku perhatiin sih komunitas bisa menguatkan orang tua sebagai salah satu support system yang positif gitu. Nah, kita sebagai orang tua, kita bisa mencari komunitas yang kira-kira cocok buat kita. Karena komunitas yang menurut aku kok cocok dan oke, belum tentu buat yang lain oke juga. Kan kita juga punya berbagai macam gaya gitu ya. Nah, itu jadi memang menjadi salah satu support system, terus juga di situ ya, apalagi kalau yang ABK ya, dan apalagi yang penyakit langka, yang kalau kita cari informasi di luaran, masih mungkin nggak mudah untuk mendapatkan itu. Tapi dengan masuk ke komunitas kan kita bisa tanya dengan sesama orang tua yang lain atau sesama penyintas yang lain. Jadi bisa berbagi cerita di situ. Dan aku sendiri waktu itu ya, waktu Kirana masih bayi, itu kebetulan kan ketemu dokter banyak. Nah, salah satu dokter itu juga menyarankan untuk
coba deh kamu gabung komunitas luar negeri, karena mereka biasanya lebih update soal misalkan soal treatment segala macem gitu. Nah, jadi peran pentingnya ya di situ dan kita milih komunitas yang nyaman buat kita juga pentingnya adalah kalau kita nggak nyaman gabung sama komunitas mungkin kita bukannya dapat sisi positif tapi kita makin nggak enak gitu ya. Terus komunitas ini juga akan berperan membantu orang tua menentukan kira-kira apa sih yang bisa dia lakukan gitu. Jadi kalau aku perhatiin ada beberapa komunitas misalnya jalurnya beda-beda kan, gayanya beda-beda. Jadi kalau kayak di IC4RD kita belajar untuk kayak treatment-treatment itu yang lebih ke yang evidence based. Jadi kita bisa lebih mempertanggungjawabkan itu ketimbang yang testimoni-testimoni atau yang kayak gitu. Karena khawatirnya kalau yang kayak gitu khawatirnya kan tidak sesuai. Kalau testimoni kan tidak termasuk pertimbangan sebenarnya kalau di dunia medis gitu. Kita kadang-kadang kita nggak tahu tuh beneran apa enggak sih. Jadi memang penting sekali kita memilih. Kalau bergabung komunitas juga mencari yang kira-kira membuat kita nyaman, biar kitanya bukan makin stres, tapi makin maju gitu. Ya, memang lebih ke itu sih. Ada beberapa komunitas juga yang membantu member-membernya, misalkan dia bikinin kartu, jadi ada diskon-diskon tertentu, jadi juga meringankan hal-hal lain selain memberikan benefit lain selain dia hanya kayak kalau IC4AD kan lebih banyak sebagai wadah support aja ya. Jadi kita berbagi informasi, berbagi semangat, berbagi cerita, lebih ke situ. Kadang-kadang kita ada donasi juga, tapi ada memang komunitas lain yang mereka memberikan benefit lebih, misalnya membernya bisa dapat diskon lebih, apalagi yang berkaitan dengan penyakit ya. Misalkan mereka memberikan diskon lebih kalau kita periksa di lab tertentu. Nah, ini kan juga dampaknya bisa masuk ke finansial ya, karena kadang-kadang kita kalau udah namanya sakit, periksa-periksa ini itu kan mahal gitu, jadinya benefit yang seperti itu juga akan membantu sekali untuk member. Terus ada juga yang menghubungkan lagi nih member, misalkan kamu di Indonesia, mereka punya database besar. Aku ada tuh gabung komunitas yang kayak gitu di luar negeri, mereka punya database besar. Jadi kita ketika mereka tahu kita anak kita diagnosisnya apa atau kita diagnosisnya apa, mereka bisa bantu nih. Oh, ini ada data-data sini di sana di sini kelainannya ini itu ada datanya. Kira-kira ada yang sama nggak sama kamu gitu. Jadi networking juga pengaruh. Terus juga kita bisa tahu kan, misalkan di rumah sakit yang ini, oh ini belum bisa pemeriksaan ini, oh tapi itu di sana bisa loh gitu. Kadang-kadang informasi yang kayak gini didapatkan justru di komunitas. Karena dokter juga kadang-kadang nggak update. Tapi kalau komunitas kan orangnya yang memang mengalami. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Kak Nanda. Mungkin dari Bu Anissa ada tambahan? Ya, wah yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi udah lengkap banget ya. Saya nambahin sedikit ya. Eh, betul ya bahwa komunitas ini berperan sangat penting ya. Pasti teman-teman semua yang hadir di sini, yang juga member IC4AD atau mungkin member yang lain dari komunitas yang lain pasti bisa ngerasain benefit dari keikutsertaan dari komunitas ini. Yang pertama itu memang dukungan informasi. Tadi katanya Mbak Nanda ada networking. Jadi dari networking itulah kita tahu beberapa informasi khususnya terkait dengan penyakit yang dihadapi oleh anak kita. Jadi mungkin ada kesamaan yang terjadi pada teman-teman yang lain, kita jadi tahu informasinya. Banyak hal informasi yang bisa kita terima dari teman-teman di komunitas, termasuk secara formal yang diedukasikan oleh tim di komunitas tersebut ya. Jadi komunitas sendiri punya program untuk mengedukasi dan juga dari teman-teman. Dan di sini juga ada the power of storytelling ya. Cerita teman-teman yang ngerasain sendiri di komunitas itu power sendiri bagi member dari komunitas tersebut ya. Jadi kita tahu yang dialami oleh teman-teman apakah juga itu kita rasakan sendiri gitu. Kalau tadi
kita bicara tentang resiliensi, maaf, resiliensi atau ketangguhan mental, salah satunya adalah antisipasi, kemampuan untuk mengantisipasi. Nah, disinilah kita jadi tahu kalau teman-teman mengalami ini, ternyata yang dilakukan ini. Nah, itu didapatkan informasi dari networking di komunitas ini. Dan dari komunitas ini kita jadi tahu bahwa I'm not alone. Saya nggak sendirian mengalami hal ini. Ada teman-teman lain yang juga mengalami yang sama persis atau mirip, yang menjadi penguat bagi kita. Ini menjadi dukungan psikologis. Jadi komunitas ini menjadi hal penting dalam mendukung secara psikologis yang bisa menguatkan ya. Kalau tadi bisa bikin stres kondisi ini, nah ini sangat mendukung ya kekuatan mental dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan satu lagi, tadi juga sudah dibahas oleh Mbak Nanda tentang akses ya, get the access, dukungan akses ini sangat bermanfaat ya. Kalau kita nyari sendiri, mungkin belum tentu dapat ya. Jadi kalau teman-teman atau informasi formal dari komunitas ngasih tahu, oh kalau di lab ini bisa gitu ya, atau oh untuk MRI yang bagus di sini nih kalau untuk gejala ini dan sebagainya. Jadi ada lembaga-lembaga yang bisa didapatkan informasinya melalui komunitas ini gitu. Dan yang terakhir yang saya rasakan sendiri, saya lihat dari teman-teman yaitu bisa mengatasi sesuatu yang emergency gitu ya. Help, it's an emergency gitu. Jadi ada sesuatu yang emergency yang mungkin terjadi pada teman-teman orang tua perawat ABK ini, bisa menemukan cara yang darurat yang bisa dilakukan gitu dalam situasi tertentu dari komunikasi di grup apapun, WA atau media sosial yang lain. Jadi ini nggak akan didapatkan kalau kita nggak masuk di sebuah komunitas. Kita nggak tahu mesti ngapain, terjadi di malam hari, di tengah malam, atau di tengah jalan. Kita nggak tahu mesti ngapain, kita mesti nanya, siapa nih anak gue pingsan, anak gue kejang, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman di komunitas sangat membantu ya, termasuk profesional yang bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang diarahkan atau disarankan oleh komunitas dan juga teman-teman yang lain. Begitu, Mbak Maya. Baik, terima kasih Bu Nisa. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir di sesi webinar kali ini. Karena tadi kita udah membahas tentang betapa komunitas ini sangat berperan juga dalam membantu eh, orang tua eh, teman-teman gitu ya. Eh, Selain komunitas, apakah ada hal lain lagi yang bisa dijadikan support system bagi orang tua agar mereka menjadi tangguh dan resilient? Bu Silakan Mbak Anissa dan Nanda. Kak Nanda. Mbak Nisa dulu deh. Mbak Nisa dulu gimana Mbak? Oh, oke. Ya, jadi sebetulnya sudah nyerempet-nyerempet tadi kita bahas tuh Mbak Nanda maupun saya sudah menyampaikan pada saat kita menyampaikan betapa pentingnya peranan komunitas untuk menguatkan para orang tua ini ya supaya menjadi orang tua yang tangguh dan berdaya. Selain komunitas, ya komunitas adalah salah satu bagian dari support system. Yang pertama yang nggak bisa terelakkan adalah tenaga kesehatan, itu bagian dari support system. Jadi menemukan tenaga kesehatan yang pas, tepat, dan memang qualified ini penting sekali. Teman-teman di komunitas pernah ngerasain bahwa karena penyakitnya langka ya, bukan hanya ABK anak-anaknya, tapi berpenyakit langka, ngerasain banget bahwa eh, nggak banyak gitu ya, nggak banyak tenaga kesehatan atau dokter yang paham tentang penyakit ini gitu. Nah, banyak mungkin benturan-benturan di mana dokter yang sebetulnya tidak, misalnya ya. Nah, ini yang mungkin masih menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi tenaga kesehatan yang pas, yang sesuai kebutuhan kita itu menjadi support system yang sangat diharapkan. Mendapatkan dari situ kita mendapatkan dukungan informasi, dukungan layanan yang paling penting itu. Jadi dokter spesialis atau subspesialis, konsultan bahkan yang benar-benar paham tentang penyakit anak kita ini bisa memberikan layanan medis yang pas.
atau setidaknya memberikan arahan rujukan. Jadi kalau memang oh ini bukan bukan keahlian saya, itu diharapkan di situ. Nah, ini menjadi support system yang paling penting sekali karena kita begitu rasanya sebagai orang tua itu begitu bergantung pada tenaga medis ini ya. Nah, kaitannya lagi juga support system yang lain adalah lembaga-lembaga terkait termasuk laboratorium ya karena ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang tidak tidak selalu ada di lab-lab yang umum gitu ya. Nah, ini yang benar-benar menjadi support kita ya, termasuk tes DNA, hormonal, genetik dan sebagainya. Nah, ini menjadi dukungan layanan yang paling diharapkan untuk orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus ini ya, dukungan informasi, dukungan layanan dan fasilitas. Ada nggak fasilitas yang bisa menangani anak saya ini gitu. Nah, ini yang paling diharapkan ya. Jadi selain komunitas ada dukungan tenaga kesehatan atau dokter, kemudian juga lembaga yang terkait dengan penyakit anak kita dan yang terakhir adalah find someone you love and love you, yaitu menemukan orang yang memang kita sayangi dan menyayangi kita, yaitu keluarga dan lingkungan sosial. Ini support system yang sangat dibutuhkan ya bagi orang tua ya, seperti yang kita bahas sejak awal tadi, orang-orang di sekitar kita ini sangat sangat kita butuhkan untuk mendukung kita secara psikologis, mental, spiritual dan sebagainya, fisik juga supaya kita tetap kuat ya, tetap tetap bisa menangani anak kita ini dengan baik ya. Keluarga atau lingkungan sosial juga kita butuhkan untuk memberikan informasi, mendukung bahwa kita perlu terapi anak kita gitu. Butuh bantuan ikut ngerawat anak kita, ikut gendong anak kita dan juga menjaga untuk tidak tadi yang sudah kita bahas tidak menstigma, memberikan negatif, tidak membanding-bandingkan. Ini eh, harapan kita mereka bisa bersahabat dengan kita menjadi support system yang baik. Nah, ini yang mungkin bisa membantu kita selain komunitas. Itu dari saya, Mbak. Terima kasih Bu Anissa. Mungkin dari Kak Nanda ada tambahan? Ya, udah lengkap banget sama Mbak Anissa ya. Tapi aku mau nambahin, karena merawat ABK, tentu saja biayanya tidak kecil, jadi super sistemnya juga mungkin ada fasilitas-fasilitas seperti BPJS gitu ya, itu juga super sistem yang luar biasa karena membantu sekali meringankan biaya medis yang luar biasa itu. Gitu. Ini adalah support yang luar biasa. Jadi ini kaitannya dengan pastinya pemerintah. Sebenarnya pemerintah ini yang perlu menjadi support system besar untuk orang tua yang memiliki ABK. Karena mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan memudahkan atau mempersulit justru untuk kita penyintas maupun caregiver dari penyintas penyakit langka kan gitu. Jadi memang pemerintah ini sebenarnya harusnya bisa menjadi support system yang baik untuk warganya, termasuk penyintas penyakit langka serta keluarganya gitu. Yang kita harapkan kan seperti karena adanya seperti BPJS, ini kan kebijakan pemerintah. Terus apakah ada kaitannya dengannya nanti? Apakah fasilitas kesehatannya cukup mumpuni yang di dekat kita, cukup lengkap untuk bisa membantu merawat anak kita? Itu kan jatuhnya nanti ke pemerintah. Mereka yang akan membantu menentukan adanya fasilitas-fasilitas kesehatan yang terjangkau dan lengkap gitu. Dan juga belum lagi edukasi masyarakat. Ini kan sebenarnya dari pucuknya itu kan mungkin akan lebih baik kalau mereka juga mengedukasi. Dan juga mungkin dari pemerintah inilah yang nantinya akan harusnya sih bisa memikirkan bagaimana nih nasib-nasib ABK atau disabilitas berat yang mereka mungkin nggak bisa mandiri, lalu bagaimana ketika nanti kelak, misalkan orang tuanya sudah tiada, terus nggak ada yang mau ngerawat gitu kan, nggak ada yang bersedia atau nggak ada yang bisa bantu merawat, ini harusnya bisa menjadi bagian dari andil pemerintah sebagai support system, bisa dibilang utama ya, gitu. Karena mereka inilah yang menentukan nantinya apakah
keberlangsungan jangka panjangnya ini si orang tua dan keluarga yang memiliki ABK atau disabilitas atau yang penyintas penyakit langka, mereka bisa nyaman dan berjuang dengan baik, menjadi tangguh atau tidak, itu andil pemerintah juga. Jadi ini support system penting nih pemerintah. Gitu. Terima kasih Kak Nanda. Semoga ke depannya support system dari pemerintah terutama ya ini bisa lebih baik lagi gitu untuk membantu caregiver penyakit langka dan ABK. Oke, mungkin sesi talk show dengan sumber Kak Nanda dan Bu Anissa kita cukupkan dulu, tapi nanti kalau ada peserta kakak-kakak, ibu-ibu semuanya yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di chat atau mungkin nanti bisa dikasih testimoni. Ya. Testimoni ini nanti ada dari Kak Evi, Mbak Evi. Halo, apakah ada? Ada. Oh iya, selamat pagi menjelang siang Kak Evi. Dan ada Kak Widya juga. Kak Widya sudah hadir? Ya Mbak Mil ya. Oh iya, halo Kak Widya. Oke, mungkin sharingnya adalah tentang pengalaman Kak Evi dan Kak Widya sebagai orang tua. Gimana sih kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan mental selama merawat anak? Dan apa sih manfaat bergabung komunitas seperti I Care for Rare Disease ini untuk orang tua? Gitu. Mungkin boleh Kak Evi dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi menjelang siang ya. Apa tadi Mbak Mil ya pertanyaannya? Yang pertama adalah bagaimana caranya menjaga kesehatan mental selama merawat anak, sama yang kedua tentang manfaat bergabung di IC4RD ini Kak. menjaga kesehatan mental. Iya. Jujur aja sampai saat ini ya, saya masih ke poli jiwa sih. Masih jadi pasien psikiater gitu. Yang jelas sih apa ya, kalau dibilang menjaga, kita namanya manusia ya, manusiawi aja gitu. Mau marah ya marah, mau nangis ya nangis, mau kesel atau mau apa, yang penting kan yang penting kan yang dijaga itu adalah tidak terlalu over, tidak terlalu berlebihan, itu aja. Denial itu udah pasti. Aku pun juga udah ada pernah masa ada di titik itu gitu. Terus kesini-sininya sih aku pikir ya let it flow aja gitu. Memang udah Tuhan takdirnya begini, kita nikmatin, kita jalanin sebaik mungkin. Kenapa harus protes? Memang kita siapa? Kita kan cuma hamba gitu. Hamba yang harus patuh sama perintah Tuhannya. Saya selalu bilang ke teman-teman gini, kita aja kadang kalau dititipin pulpen sama presiden, itu bangganya luar biasa. Kenapa kita dititipin anak ABK kayak gini, sama Tuhan langsung, sama Allah langsung, kita harus marah, harus nggak terima gitu. Masalahnya di mana? Apakah memang mereka berbeda? Berbeda yang seperti apa sih? Ya, memang kita manusia ada yang sempurna kan enggak? Aku bilang gitu sih. Jadi pelan-pelan ya harus belajar bahwa menerima lah semuanya. Harus belajar berserah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya itu tadi balik lagi, kalau mau merawat mental ya terima aja semuanya emosinya. Terima aja, nggak apa-apa, habisin aja. Mau sedih habisin, mau marah habisin. Yang penting nggak harus menyakiti diri sendiri, nggak menyakiti orang lain, dan tidak melalaikan hal-hal yang seharusnya harus dilakukan. Kayak gitu, Mbak Mil ya, kurang lebih. Ya. Terima kasih. Sama tadi pertanyaan satu Kak, manfaat bergabung di IC4RD tadi. Kalau ditanya manfaat banyak banget ya, banyak banget.
IC4RD itu katanya kalau saya bisa bilang adalah saksi mata saya bertumbuh. Saya kenal Mbak Nanda tuh dari, kalau nggak salah dari 2016. Itu yang benar-benar saya blank. Nggak tahu mau bawa Hafid ini kemana, nggak tahu. Nggak tahu dia sakit apapun, nggak tahu. Cuman dulu dibilangnya sama dokter adalah Pierre Robin syndrome. Gitu. Kenal sama Mbak Nanda pun di medsos, di Facebook saat itu. Terus diajak gabung awalnya itu di Pierre Robin Group, PRS. Habis gitu dari situ diajak masuk ke komunitas sebelumnya, kita tetap berproses gitu, tapi belum istilah katanya belum setenang ini ya gitu. Dulu masih yang naik turun gitu. Ya benar, saya dapat informasi, oh coba Devi bawa ke sini, oh coba Devi bawa ke situ. Dulu, kalau dulu di komunitas yang awal saya nggak bisa bawa Hafid berobat karena memang nggak punya BPJS. Tapi setelah masuk IC4RD, alhamdulillahnya semua dilancarkan. Informasi dapat, dokter-dokter yang istilah katanya kompeten untuk nanganin anak-anak berkebutuhan khususnya dengan penyakit langka nih ada aja infonya. Jadi coba ke sini, coba ketemu dokter ini, coba ke sini gitu. Dan apa ya? IC4RD itu benar-benar support system yang wah buat saya. Gitu aja. Karena Allah tuh bilang aku ambil satu tapi aku sisakan yang lain gitu. Mereka nemenin saya suka duka, saat saya kehilangan anak, saat saya yang benar-benar terpuruk, itu mereka ada. Terus mereka juga yang benar-benar doa gitu. Kita nggak pernah tahu kan doa siapa yang akan dikabulkan. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman saat mereka bilang saya, oh kamu hebat ya, oh kamu perempuan tangguh ya, oh bla bla bla, di segala pujian seperti itu, saya bilang enggak. Saya punya orang-orang di belakang saya yang dengan tulus dan ikhlas doain saya gitu loh. Ya salah satunya ya ini keluarga IC4RD ini. Jadi kalau dibilang pujian-pujian yang saya terima itu cocoknya memang untuk keluarga besar IC4RD ya, karena saya nggak pernah tahu doa siapa dari mereka yang membuat saya bisa terus berjalan sampai di titik ini. Gitu. Terima menangis. kasih. Ini serius sih. Kurang lebih gitu ya Mbak Milya ya. Thank you, terima kasih banyak keluarga besar IC4RD gitu. Katanya kayak niupin nyawa gitu, nyawa serap lah buat aku. Makasih juga loh Kak Vivi sudah bercerita. Mungkin Kak Widya boleh tes ceritanya. Pertanyaannya sama juga. Ya, makasih Mbak Milya. Suara saya kedengeran nggak? Dengar Kak. Dengeran ya. Ya, makasih Kak Milya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dibilang bagaimana menjaga mental, kalau jangankan kita memiliki anak berkebutuhan khusus, sudah punya anak aja kadang-kadang kewarasan menjaga kewarasan itu sungguh luar biasa, apalagi ini dengan anak ABK yang punya jadwal ke rumah sakit yang rutin, mungkin minum obatnya rutin, harus ada waktu-waktu tertentu yang harus diingat. Kalau sekarang udah menjalani selama 9 tahun, masih up and down juga ya, tapi seiring berjalannya waktu udah lebih bisa, oh iya nggak apa-apa nanti bisa dilewati gitu. Bisa dilewati karena sebelum-sebelumnya juga apapun ujiannya, apapun yang ujian yang Allah kasih gitu, bisa dilewati dengan baik walaupun dengan air mata, dengan rasa lelah. Nah,
berkaitan juga dengan pengalaman berkomunitas, itu berpengaruh banget buat mental saya juga gitu. Dengan adanya sharing sama teman-teman di grup WhatsApp, itu pengalaman teman-teman juga membantu buat gimana ketika kita sedang marah, ketika kita lagi capek gitu ya. Oh ternyata pengalaman teman-teman mengurus anaknya lebih sulit gitu, lebih lelah lagi gitu. Ternyata apa yang aku jalanin itu tidak sesulit apa yang dijalankan oleh teman-teman gitu. Nah, terus berkaitan alhamdulillahnya Gaza itu ketika dia lahir, saya mendapat support dari keluarga besar, baik dari suami, dari orang tua, dari om dan tantenya gitu. Mereka menerima keadaan dan kondisi Gaza. Tapi semua itu juga belum cukup gitu. Ketika saya berkenalan dengan IC4RD, nah itu ketika mungkin sudah ketika ada support dari keluarga, oke, jalanin ke rumah sakit, semua dijalanin. Tapi ketika ada orang lain bertanya, gimana kondisi Gaza? Itu masih yang gimana ya? Takut nyampein, takut dijat, takut dibilang kayak kata Mbak Nisa tadi, ini kamu waktu hamil ngapain? Minum obat nggak? Minum vitamin nggak? Kayak gitu. Tapi setelah berkomunitas, IC4RD itu ada dulu ketika saya baru masuk di akhir 2017, kan Mbak Nanda tuh ada program itu loh, 30 hari bercerita ya. 30 hari bercerita. Nah, ketika disitulah saya berani membuka diri gitu. Itu karena IC4RD juga. Membuka dirinya begini, ketika saya bilang sama suami saya mau cerita tentang Gaza di sosmed. Suami saya tanya, itu buat apa gitu. Karena ketika saya masuk ke IC4RD itu yang penyakitnya sama dengan Gaza itu nggak ada. Baru Gaza aja ketika itu dengan diagnosa hipokondroplasia. Nah, saya ketemu gitu teman-teman yang anak-anaknya juga mengalami akondroplasia atau hipokondroplasia gitu. Nah, ketika saya sudah mulai bercerita, membuka diri, keluar dari zona nyaman, itu di Instagram itu akhirnya ketemu dengan teman-teman yang benar-benar anaknya diagnosanya sama gitu. Kita ketemu 7 orang dan alhamdulillahnya sekarang dia punya grup sendiri namanya Grup Akondroplasia Indonesia dan sekarang membernya sudah 90 orang. Nah, jadi buat saya alhamdulillah sekali bisa bertemu dengan keluarga IC4RD seperti yang Mbak Nisa bilang tadi, the power of storytelling-nya itu benar-benar masuk gitu loh. Ketika aku cerita sakit banget ya nganter anak ke meja operasi, seperti mengantar nyawa. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang, oh iya, aku pun udah berkali-kali ngantar anak ke meja operasi, tapi perasaannya tetap sama. Itu kan jadi bikin kita semangat dan oh ternyata apa yang aku alamin itu tidak sesulit apa yang sudah teman-teman jalanin gitu. Dan buat saya pribadi berkomunitas khususnya di IC4RD itu sungguh membuat saya bisa berani membuka diri dengan segala kondisi Gaza, tidak menyimpan Gaza di tempat tersembunyi, berani membawa Gaza keluar, berani, kalau kata Mbak Nanda tuh apa ya, penyakit langka tuh bukan karma, bukan aib, bukan kutukan. Jadi kita harus keluar dan katakan sama orang-orang bagaimana mereka mengetahui tentang kondisi anak kita, berani mengedukasi orang di luar sana gitu. Jadi kalau kita berkomunitas itu banyak pengalaman yang kita dapat dan banyak pengalaman yang kita dapat dan keluar dari zona nyaman itu juga nggak mudah Mbak Milia dengan kondisi anak
dengan memiliki anak yang berkebutuhan khusus gitu. Kalau soal mental sih selama menjalani 9 tahun ini dengan berkomunitas, dengan membuka diri, alhamdulillah sih cukup baik, walaupun kadang-kadang ada rasanya jadi nggak waras nih. Tapi ketika bertemu lagi sama teman-teman di grup WhatsApp gitu, kita bangkit lagi gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali berkomunitas, apalagi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Ya mungkin itu dulu Mbak Milya. Terima kasih Kak Widya atas sharingnya. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung bisa raise hand. Atau mungkin kalau malu ya bisa dituliskan di chat. Ada yang mau bertanya nih? Oke, mungkin ini ya, ada video dari teman-teman IC4FT juga dulu. Ini diputarkan Kak Anita. Ya, ini hilang-hilangin pot. Oke. Mungkin ini ada yang... Oh, Bu Yuli mau bertanya, Bu Yuli? Ya, Oh iya. Assalamualaikum untuk semuanya. Mau bertanya begini, saya kan ini punya anak gatan ini dengan kondisi cerebral palsy itu kalau dikategorikan dia level 5 ya, jadi udah levelnya level berat. Nah, sedangkan kalau pas lagi kumpul dengan komunitas, dia suka gini, membanding loh, udah begini loh, gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya, Mbak? Menghadapi mereka yang selalu membandingkan kondisi anaknya dengan kondisi anak saya gitu. Terima kasih pertanyaannya Bu Yuli. Mungkin boleh Bu Anissa atau Kak Nanda bisa berbagi jawaban. Mbak Nanda lebih seru nih jawabannya pasti. Silakan Kak Nanda. Ya, itu makanan sehari-hari ya, bukan cuma ABK doang. Semua Iya ibu-ibu betul. ngalamin. Nah betul, makanya seru pasti Mbak Nanda yang jawab. Ya kan, anak tetangga udah bisa jalan, anak kita belum, padahal bukan ABK, tetap dibandingin juga gitu. Nanti Mbak Disa tambahin ya Mbak. Kalau menurut aku sih, yang kayak gitu kayaknya kita susah menghindari. Karena itu kayak semacam kebiasaan warga Indonesia mungkin yang senang sekali membanding-bandingkan, atau kayaknya anak ini kayak mobil balap gitu ya, mesti bisa lebih cepet-cepetan gitu. Padahal anak kan bukan mobil balap, jadi kita nggak perlu siapa duluan yang bisa ini, siapa duluan yang bisa itu. Tapi kita nggak bisa pungkirin bahwa masyarakat banyak yang modelannya kayak begitu. Mungkin sebenarnya mereka mau berbagi cerita aja, mau berbagi kesenangan. Anak aku udah bisa ini loh, gitu kan. Anak kamu belum ya? Mungkin kadang kita nerimanya gak enak jadinya. Jadi kalau menurut aku, kalau memang kita belum bisa menerima yang kayak begitu, kita boleh kok menghindari lingkungan yang suka membanding-bandingkan. Karena kita nggak bisa ngendalin mereka untuk, lu nggak boleh kayak gitu dong. Nggak bisa kita kendalikan. Karena kalau itu kan sikap dan pola pikir orang lain yang memang di luar kendali kita. Kita perlu bedakan dulu nih, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang nggak bisa. Kita nggak bisa ngendalin orang, tapi kita bisa ngendalin diri kita sendiri. Entah kita mau menghindari lingkungan yang seperti itu, atau kita mengendalikan diri kita dalam merespon. Jadi misalnya ada orang yang kayak gitu, kita bisa memilih loh responnya gimana. Apakah kita mau bersedih,
atau kita mau ikut bergembira. Kalau aku suka ya ikut bergembira aja, ya alhamdulillah ya anak kamu udah bisa. Anak aku belum bisa sih, tapi nggak apa-apa, yang penting anak kamu udah bisa. Alhamdulillah, ikut ikut seneng aja, kita kita hore-horein aja. Soalnya pasti seneng deh, namanya ibu-ibu ya, nggak ya ABK bukan ABK, kalau terus kita ikut ikut hore-horein gitu, kayak kita ikut komporin, "Wih keren ya anak kamu," gitu, pasti dia seneng deh. Sebenarnya kan pengen digituin kali ya ibu-ibu ini ya, biar biar gembira gitu, karena dia bangga sama anaknya. Yang ABK, yang nggak ABK, pokoknya gue bangga sama anak gue udah bisa ini, anak lu belum bisa. Kalau aku sih gitu, jadi memang bedakan mana, bedain dulu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang nggak bisa, Hmm. terus kita bisa kendalikan kita mau merespon seperti apa. Kalau emang kita belum sanggup untuk menghadapi lingkungan yang kayak gitu, hindarin. Itu aja, Tapi atau ya paling nggak minimal diem aja deh saat itu. Iya gimana Mbak Mbak? Nana, kalau Mm-mm. kalau untuk kayak komentar untuk yang nggak punya anaknya, kondisinya anak normal dengan Gatan masih bisa memahami, ini sesama kondisinya sama dengan Gatan gitu. Iya, memang kayaknya naluri ya Mbak, Iya, naluri ibu-ibu. Naluri ibu-ibu tuh kan kita sebenarnya punya naluri untuk pengen ngebanggain anak kita ya, gitu kan. iya, iya benar. Cuma kadang-kadang, jadi kadang-kadang aku pikir mungkin yang salah, mungkin mereka juga nggak sepenuhnya salah, karena mereka pengen membanggakan anaknya gitu. Dan mungkin kepengen kita ikut hore gitu kan, wih keren anak lo gitu kan. Sama kayak orang-orang yang suka, anak aku habis juara ini dong gitu kan. Nah sama kayak kayak gitu-gitu sebenarnya, kurang lebih sebenarnya dasarnya aku pikir sama. Jadi mereka sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Nah kita kalau kita tertusuk sekali, kita juga nggak salah sih. Karena memang sedih ya kalau anak kita belum bisa seperti itu. Terus kita merasa anak kita dibandingkan. Tapi kan itu persepsi kita. Jangan-jangan sebenarnya maksud dia bukan kayak gitu. Jadi memang balik lagi, kita nggak bisa kendalikan perilaku orang lain, kita nggak bisa kendalikan dia harus bersikap bagaimana, dia harus ngomong apa, itu kita nggak bisa larang. Kita mungkin hari ini kita bisa bilang, kamu ngomong kayak gitu, itu ini anak aku belum bisa kayak gitu. Mungkin jadi kita lebih baik memilih mengendalikan diri kita sendiri yang memang dalam kendali kita. Kalau kita nggak bisa, lebih baik hindarin dulu. Misalkan diajak ketemu, sorry nih belum bisa, kan bisa ya hindari dengan cara yang baik-baik gitu. Atau kalau memang kita tetap mau bertemu, tetap mau berkumpul, ya pilihannya itu diam atau kita ikut bergembira sama dia. Kalau menurut aku sih gitu aja. Soalnya Makasih itu Mbak terjadi Nanda. di mana-mana. Makasih Mbak Nanda atas penjelasan Sama-sama, sharingnya. Mbak Nisa nih pasti jawabannya lebih lebih mantap ke psikologisnya ya. Iya, Mungkin Bu oh, setuju Anissa banget mau loh. menambahkan, silakan. Iya, iya. Terima kasih Mbak Milia. Setuju banget dengan yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi ya, benar. Dan itu pasti sudah langsung applied ya dilakukan sendiri oleh Mbak Nanda sehari-hari karena ketemu orang yang seperti itu pasti nggak sedikit dan Mbak Nanda merespon seperti yang disampaikan tadi itu sudah real banget dan itu benar bahwa kita nggak bisa ngontrol apa yang mereka katakan itu sudah jelas. Kita nggak bisa lo jangan ngomong gitu ke gue gitu nggak bisa gitu kita nggak bisa jadi yang kita lakukan adalah regulasi emosi jadi kita mengontrol emosi kita sendiri kita terganggu kita jengkel kita kecewa iya nggak apa-apa memang seperti itu yang disampaikan Mbak Nanda tadi itu adalah reaksi normal kita maka yang kita lakukan adalah regulasi emosi kita ambil nafas gitu ya kita rasakan nafasnya gitu oke aku sekarang lagi tersinggung gitu omongan orang orang ini ngomongnya nyakitin aku gitu kita ngomong sendiri seperti itu ya aku berproses untuk bisa memahami apa yang mereka katakan gitu. Lalu tadi Mbak Nanda bilang, oke kita ikut hore aja gitu. Benar memang ya. Jadi respon kita kalau kita sudah tenang ya, syaratnya tapi kita udah tenang duluan. Kalau kita lagi masih ngos-ngosan, masih jengkel, sulit untuk berhore ria seperti yang tadi. Jadi kita mesti tenang dulu. Tapi kita tetap harus belajar mengikuti apa yang mereka katakan itu dengan ikut bersyukur. Jadi maksudnya gini, oh ya ampun udah bisa, alhamdulillah ya gitu. Jadi itu yang perlu kita latih. Kita perlu melatih supaya apa ya kita acceptance dengan kondisi kita gitu bahwa kita memang belum bisa seperti anak mereka gitu. Nah kalau menelaah apa yang terjadi pada mereka sih sebetulnya tadi Mbak Nanda bilang iya memang mungkin mereka pengen cerita aja. Ini bisa terjadi secara spontan loh sama kayak kita. Mereka belum bisa ngebedain sama kayak kita cerita sama suami.
ih Pak, ih Ayah, ih dia udah bisa jalan loh, ih barusan dia ngomong ini loh gitu. Seneng banget nggak sih ini anak ABK maupun tidak ya? Ketika ada perubahan positif pada anak kita pengen nggak sih cerita kalau kita tahu duluan kita pengen cerita sama suami kita, cerita sama nenek si anak gitu. Nah itu terjadi secara spontan dan dia nggak sadar bahwa ini kalau diceritain ke sesama penyintas itu belum tentu sebahagia penerimaannya dari suami kita gitu, dari nenek anak ini gitu kan. Suami kita kan pasti senang banget kalau ketika anak kita mengucapkan kalimat pertama yang dia bisa gitu ya, atau kata pertama itu, "Ya asik banget tadi dia ngomong apa? Mama, kok bukan papa sih?" Gitu ya. Misalnya bercandanya begitu. Tapi ketika kita cerita ke orang lain yang sama permasalahannya belum tentu. Nah, ini yang mereka belum sadari ya bahwa hal itu mungkin menyakiti dan mungkin mereka nggak bermaksud menyakiti kita, nggak bermaksud melukai perasaan kita. Nggak bermaksud membandingkan bisa jadi loh ya, mereka hanya pengen cerita aja dan benar kalau kita sudah bisa meregulasi emosi, kita bisa ikut senang atas, perubahan progres positif dari teman kita tersebut dan ini proses untuk bisa nerima ini gitu bahwa, dibandingkan nggak enak tapi jangan merasa dibandingkan, kalau mereka seperti itu. Jadi, oh mereka sedang seperti itu, tambahan sedikit, ya dari apa yang disampaikan Mbak Nanda. Mungkin dari Bu Yuli ada feedback atau ada tanggapan Bu Yuli? Terima kasih Bu Anissa untuk itunya penjelasannya Mbak Nanda, makasih. Jadi saya sekarang udah paham cara menghadapinya. Biasanya kadang suka kayak rasanya rasa gimana gitu kalau semua menghadapi pas lagi menghadapan dengan teman-teman seperti itu. Iya Mbak Yuli, berproses ya, tidak apa-apa Iya, perasaan itu. terima kasih. Terima kasih Bu Yulinya. Ini tadi ada yang bertanya bagaimana cara bergabung di grup WA-nya IC4RD gitu. Mungkin boleh dijelaskan walaupun sudah ada jawaban sih ya. Jadi mungkin boleh dijelaskan gimana sih caranya untuk bergabung di IC4RD atau di grup-grup kelas-kelas 4RD itu gimana sih Kak? Ya, aku aja yang jawab ya. Boleh Kak Iya, Nanda? untuk bergabung di WhatsApp grup Indonesia Care for Rare Disease sebenarnya sih mudah banget karena kita nggak ada syarat khusus ya. Jadi yang pertama mungkin bisa follow dulu Instagramnya Indonesia Care for Rare Disease atau Facebooknya gitu ya, terus bisa mengirimkan pesan kalau misalkan belum tahu kontak-kontaknya kami, bisa mengirimkan pesan di direct message atau inboxnya Indonesia Care for Rare Disease gitu ya, bilang aja mau gabung. Kalau di Instagram tuh seingat aku udah aku setting sih sebenarnya, cara bergabung itu udah langsung muncul jawaban otomatis dari DM-nya di Instagram gitu. Nanti akan diinformasikan untuk menghubungi admin WhatsApp grup gitu. Jadi nanti dari situ baru diinformasikan adminnya, nomornya admin. Jadi bisa kontak nanti ke admin WhatsApp grup. Di situ nanti akan diarahkan kira-kira apa aja yang perlu dilakukan sebelum kita add ke grup. Tapi untuk syarat masuk ke grup sendiri nggak ada syarat khusus kok. Paling nanti ditanya, misalkan memang orang tua dari penyintas, akan ditanya diagnosisnya apa gitu. Kalau misalkan bukan orang tua dari penyintas atau bukan penyintas, mungkin akan ditanya kira-kira apa sih alasannya mau bergabung. Paling hal seperti itu aja sih, nggak rumit gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Nanda jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Shirley yang ditujukan untuk Bu Anissa. Bu Anissa izin bertanya, apabila hasil psikotes saya mengenai kecerdasan emosional skornya 284 underline, tipe power energetik, apa saran yang dapat diberikan untuk mengontrol emosi dan stres untuk tipe seperti itu? Terima kasih. Mungkin boleh Bu Anissa? Wah, ini pertanyaannya spesial ya, Mbak Shirley. Spesifik banget nih tentang psikotes diri sendiri ya. Jadi ada kondisi emosional yang cukup kuat ya, power energetic. Jadi kalau ini nggak bisa
berikan, oh harus begini, ini harus terapi kalau ini ya. Harus terapi, yang paling utama adalah dengan regulasi emosi ini, ya, dengan breathing dulu. Jadi emosi itu nggak pernah lepas dari nafas kita. Orang lagi emosi itu ngerasa nggak sih kita ngos-ngosan banget kalau kita lagi marah gitu ya. Jadi ini dulu yang mesti dikontrol. Baru nanti ada terapi-terapi lain terkait dengan anger management ya. Karena emosi ini cukup kuat nih kondisinya. Jadi harus diteliti lagi seperti apa sih yang selama ini Mbak Shirley itu merespon secara emosional dalam kondisi apa saja. Jadi kondisi-kondisi apa yang membuat Mbak Shirley emosi. Nah, ini yang perlu dikenali dulu gitu. Lalu respon emosi apa yang selama ini dilakukan oleh Mbak Shirley gitu menghadapi kondisi tersebut. Karena setiap orang kan beda. Dengan emosional yang sangat tinggi, setiap orang itu berbeda, kondisinya beda, responnya beda. Nah, ini yang perlu dilakukan konseling dulu, baru kemudian terapi yang secara spesifik setiap orang bisa berbeda gitu. Jadi nggak bisa, oh yang dilakukan ini, kalau ini sudah menunjuk mengarah pada hasil psikotes dengan kondisi kecerdasan emosi dengan kondisi yang seperti itu, maka perlu terapi secara individual. Oh, supaya ada terapi khusus ya kalau memang berkeinginan untuk meregulasi emosi. Tapi ini memang penting banget untuk mengelola diri sendiri dan juga anak-anak yang kita rawat. Terima kasih ya Mbak Shirley. Terima kasih Mbak Lisa. Mungkin dari Mbak Shirley ada tanggapan, ada feedback? Belum ada ya mungkin ya. Semoga sudah menjawab. Oke. Ah ya, terima kasih Kak Shirley. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin belum ada ya, tapi nanti kalau ada yang ingin diceritakan 0813 8019 3069. Oke, mungkin menuju ke akhir acara. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada narasumber hari ini, Kananda, Bu Anissa, dan yang sudah memberikan ceritanya, Kak Evi dan Kak Widya. Eh, Mungkin sebelum ditutup, eh, jadi setelah ini nanti masih ada rangkaian Spektakuler Fest 2024. Mungkin posternya bisa tolong ditampilkan, Kak Anita. Ah, oh iya, boleh di-sharekan, Kak. Ada acara puncak, ya, IC4RT Birthday Bash di tanggal 9 Maret 2024. Tempat kemudian untuk sertifikat webinar hari ini nanti akan di-share, di dikirim di grup WhatsApp. Yang belum mengisi form pendaftaran bisa menghubungi Mbak Leli. Um, Nomornya Kak Leli yang ini dia Kak, yang 0819. Em, Mungkin itu sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin bisa foto sama dulu ya, untuk mungkin yang
belum mungkin yang mungkin yang belum buka kamera boleh buka dulu kameranya, bisa screenshot Kak. Ya, maaf ya, lagi di kebun ini, Mbak Julia. Oh nggak apa-apa Bu. Baik Kak Amelia, untuk para peserta bisa on cam karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Saya hitung ya, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, sebentar. Oke, selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Masih. Oke, mungkin nanti akan dihubungi oleh panitia, ya, atau mau nanti akan dihubungi oleh panitia saja ya, siapa pemenang terbaiknya dan bisa mendapatkan hadiah. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi dan eh, bisa memberi kekuatan untuk teman-teman yang sudah hadir. Eh, Mungkin itu saya cukupkan.